Kembali lagi di Poros Salang yang sudah lama tidak nongol di layar kaca Anda. Kenapa, Mon? Kemana aja lu? Ya, intinya kita udah hilang hampir 4 episode. 4 ya? Spurs review, Spurs West Ham, review, West Ham ada 2 ya? ada 2. Libur kemarin harusnya kita sama preview take Everton lagi sama preview Everton. Emang kenapa, Mon? Satu, saya juga lagi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Oh, ini Nih, Hawks. Cia. Tangerang Hawks. Atlanta Hawks. Iya, berharapnya sih Atlanta Hawks di NBA. Jadi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Saya ada beberapa game. Oh, bukan 3 kalau gitu. Banyak kalau hitungannya dari Spurs tuh ada 5 game. Oke, Mon. Lo jangan ambil semua beban lo yang akuin salah. Enggak. Ini kita kagak take beberapa episode ini karena King MU lagi naik daun dan Arsenal ketar-ketir. Jadi kameramen Arsenal kagak mau syuting, ada aja alasannya. Yang dibilang dia sakit lah, yang dikejar debt collector lah, yang katanya dia ngambilin anak orang lah. Pokoknya semua kameramen Arsenal. Ini alasan kita hari ini bisa syuting karena kemarin Arsenal baru menang 1-4. Kalau enggak, ini juga kagak mau syuting dia. Dia 2-2 lawan Wolves. Terus 1-1 lawan Brentford. Iya. Udah kehilangan 2 game sebenarnya ini. Ini memang udah basi berita ini. Kita 4 game lagi bisa nyusul loh jadi juara. Makanya gue bilang kita calon 4 juara. game bisa juara loh Enggak, ini. lo bayangin ya. Lo bayangin. Lo udah mimpin 2-0. Ya. Ya. Nyaman mimpin 2-0. Di menit-menit terakhir lawan tim paling corot. Iya. Yang katanya waktu itu fansnya mereka waktu itu teriak-teriak di akun gue juga sempat ngomong, ya elah lawan tim calon degradasi aja kagak bisa menang. Susah banget lawan Wolves. Ya. Apa kabar dari 2-0 ke sama aja di 2 samanya. PMU juga kan imbang. Lah kan lu Tapi kan kita peringkat 15 musim Iya. lalu. Kalian kan runner up. Calon juara. Bottle up. Jadi nggak valid omongannya. Iya. Nggak bisa berdebat sama tim papan bawah. Sekarang gini kameramen Arsenal ya. Ya, sudah. Nggak, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue cuma mau bilang ini aja. Itu yang salah satu pundit di luar sana mengatakannya dengan sangat. Aduh maaf saya batuk-batuk. Pundit tersebut adalah Uncle Evra, ya. Dia mengatakan, yang masalah itu bukan Arteta, yang bermasalah itu bukan Arsenal. Tapi Yang bermasalah itu fansnya Arsenal. Kebanyakan bacot sih lu. Makanya pada pengen Arsenalnya kalah. beban. Gue diem aja. Enggak, Ada lu sih beban. enggak. Dia nyebelin kita Kameramen doang. Arsenal tuh 1 dari 10 juta. Iya, bener. Anyway, 10 juta lainnya tuh berisik. Anyway, kita bumper dulu. Oke? Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick Tarigan dan Raymond Parae. Yoi. Kali Nggak pakai ini nama-nama, beneran nih ya. nama asli. Cari aman. Cari aman dulu. Cari aman. Ini soalnya udah mulai 11, 01 ya kan. Cari Nggak aman tahu dulu. besok kan. Aduh. Tapi MU. update berita aja. Ya, sekarang Arsenal berada di puncak klasmen dengan selisih cuma 2 poin. Pet, sebelum masuk itu lu belum minta maaf lo, Pet. Kenapa? Tadi kenapa lu banyak hilang? Kok gue yang banyak hilang? Dia, kau udah jelasin dia. Enggak ada buktinya ini. Patrick jalan-jalan ke luar Anjing negeri. jalan-jalan. Jalan-jalan. Gue main laser tag di Malaysia. Gak, gue minta maaf ya guys. Maklum nih, ini kan kanal Poros Salang ini kan dari dulu tuh 2 bapak-bapak ya. 2 bapak-bapak ngobrolin bola kan. Ya kita harus regenerasi nih. Iya sebenarnya kita harus udah mulai cari kayak. Masukin CV kalian, siapa tahu mau lihat dari sini. Mana tahu bisa kan gantiin gue sama Emon. Aduh. Karena bapak-bapak itu Udah batuk-batuk gua. terpaut dengan umur. Ya. Makanya gue salut sama Coach Tapi Justin. saya masih 37. Anda 37. Iya. Saya dengan Coach Justin nggak jauh beda. Makanya gue salut sama Koci. Dia untuk Wah umur segitu, terbaik sih itu. luar Teman biasa. gue paling baik. Nah,
Gue kemarin terpaksa operasi dulu cuy. Tapi ada bagusnya dari operasi itu, Mon. Operasi kepala. Bukan. Ada batu lah waktu itu ya di salah satu bagian tubuh Gak gua. usah didetailin. Cuman maksud gue Operasinya seminggu, jalan-jalannya sebulan. kagak ada. Lo tau gak tapi apa yang gue seneng dari operasi itu? Apa? Baju-baju gue yang dulu udah sempit, Mon. Sekarang balik lagi dong. Nih dari samping aja udah enak nih ngeliatnya. Kayak sama aja. Kagak lah. Sama aja. Kagak lah, ini udah Itu longgar. barusan nahan napas begini kelihatan. Kagak ada tahan nafas, guys. Tuh, minta ya. Udah, lanjut. Anyway, update berita klasmen untuk sementara Arsenal masih memimpin di puncak dengan selisih cuma 2 poin dari 4 game lagi. Manchester City. Lalu di bawah Manchester City Berapa 2 poin? cuma 2 poin tinggal. 4. Sekarang berapa? Oh iya kemarin menang lawan ini ya. 4. 5 kan kemarin 2. Coba dari pasti dulu. 5. 5681. Oh iya benar. Iya, 5 poin. Jadi ini yang tadinya harusnya 7 poin ya. Sekarang tinggal selisih 5661 ya benar. 56 berapa? 5661. Aston Villa 5 poin. 51, United 48. Nah, nah. Peringkat 4 sih nih. Itu Kalau dia. mediocre kok Itu bisa dia, sih? Mon. Itu dia. Udah gitu. Tanggal 18 April nanti. Tuh 2 yang di atas tuh bakal bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan. Nah. Tapi Kita 2 game lagi bunuh-bunuhan sama di atas kita. siapa Chelsea? Aston Villa. Ya, itu ya. Tapi kita nih 2 minggu terakhir ini Iya. terhitung tuh lumayan beruntung kita. Kok beruntung? Beruntung. Kitanya nggak kalah. Tim di atas kita pada seri. Oh iya benar. Jadi Tapi pas Chelsea seri, Villa seri, kita itu seri kemarin. juga. Enggak dong. Yang West Ham, Chelsea seri, Villa seri mah kemarin kita menang. Yang sebelumnya Chelsea iya yang- maksud gua yang sebelumnya kita harusnya bisa ninggalin iya, jarak lebih jauh. Yang minggu lalu yang kita seri sama West Ham itu Chelsea-nya ikut seri. Tapi ya udah, ini tim mediocre. Yoi. Ini tim mediocre yang sekarang duduk di peringkat 4, coba lu bayangin. Gue udah bilang harapan gue 7 aja udah bagus. Ini 4, sisa 4 game ke tangga juara. Gila. Kalau gua kan Cuman Patrick yang masih Kalian udah tahu kan? optimis MU bakal juara. 21 is coming. Ngomong apa? Gue mau ketawa tapi gue fans MU. Karena gini, logikanya Mon, tim Botol FC Ya. pasti akan kehilangan puncak. Ya, Maksudnya? kekejar sama kita mungkin jauh, tapi kekejar sama City bisa. Sama Villa juga masih bisa sebenarnya. Villa gue nggak yakin. Villa gue feeling gue Villa ini udah mulai nggak bisa stabil. Udah 2 pertandingan nih, mulai menang untung, yang kemarin ketahan seri. Jadi menurut gue yang bener-bener yang punya kestabilan dalam ngejar Arsenal tuh tinggal City nih. Cuman yang gue seneng ya, ini kalau dua-duanya nanti kejar-kejaran bunuh-bunuhan, ini bisa nih si semut merah yang satu ini naik, bunuh di sini, bunuh sana, tiba-tiba udah ikut title race dong. Nggak tahu di peringkat ya paling nggak Minimal sekarang- 3 nih dapat. Paling nggak sekarang target masuk ke UCL musim Udah real. depan adalah target yang Sangat real. Sangat real. Udah bukan yang ngarep-ngarep lagi Yoi. ya. Plus kalau mau versi gue yang nggak terlalu halu, 3 mah realistis men. Apa? Posisi 3 3 realistis ya, makanya gue bilang kalau Itu udah juara sih realistis banget. Udah kelewatan sih. Tapi nggak apa-apa. Dengan catatan, ya kayak seperti yang gue bilang waktu itu, Ya. kita kalah tuh cuma boleh sekali, seri bolehlah 2 kali. Ya. Sisanya harus sapu habis menang. Kenapa? Karena ini udah mulai ketebak. Permainan Carrick sudah mulai terlihat jelas. Tapi paling enggak, yang gue suka nih pemainnya loh. Oh yo. Mentalnya udah jadi. Dan they play for each other sekarang. Iya, they play for each other. Mereka juga tahu apa yang mereka lakukan sekarang, nggak kayak musim lalu. Gua nggak mau ngebahas. Balik lagi, gua nggak mau ngebahas apa yang udah dilakukan sama Mas RA, Raden Ajeng, ya. Sampai tim ini sekarang bisa Ruben Amorim maksudnya. Yoi. Sampai pemain-pemain MU tuh sekarang semua bisa sampai kayak gini. Yang bikin kaget ya saya sekolah. Maksud gua nggak pernah terlintas di pikiran gua Sesko golnya bakal nyusul Kunya.
Ya kan? Sekarang udah 7 dia, di atas Kunnya dia. Iya. Dan gua mau mengingatkan kembali di awal musim ini gua dan kameramen Arsenal taruhan Sesko versus Gyökeres. Wah, Anda Gyökeres doang. Iya, cuma maksudnya Enggak, bukan taruhan. Kita bilang pembelian Sesko adalah yang tepat. dan Gyökeres boleh diambil gitu. ya dan sekarang jumlah golnya Sesko in all competition 8. In all competition dengan catatan kita coba bermain di satu kompetisi Iya, loh ya. satu kompetisi. Yang satu golnya itu di FA Cup atau di mana ya? Pokoknya kita udah nggak bermain juga di situ. Jadi literally 7 gol di 7 Premier gol League. di Premier League. 1 gol di luar Atta Beranta sana. Gyökeres 15. Iya. Wih, keren nih. luar biasa Keren ya. lah, keren lah. Di Premier League berapa? Berapa ya? 5. 5. Iya. Tadi itu ada konten kameraman yang nanya Gyökeres atau ini Sesko. Itu Sesko menang jauh leadingnya. Yang ditanya bukan fans MU. Anyway, balik ke topik yang Apaan sih kok nggak kelar sih? Enggak, gue malas ngebahasnya gitu. Gyökeres gitu. Elah bekas pemain Coventry City kok dibahas. Brighton. Iya Brighton, Coventry City juga kan. Yeah. Anyway, by the way, ini kameraman Arsenal. Minpor tuh nyuruh lu jemput. Ah, kok nyuruh jemput? Maksudnya gimana sih? Nggak tahu nih di grup. Anyway, Oh, Victor Gyökeres 10 loh, masih di atas Sesko. masih ya? Wah, sembarang nih Patrick nih. Jago dong berarti Victor Gyökeres. Hati-hati lo. Jago dong Victor Iya. Gyökeres. Anyway, Itu kenapa mereka bisa di satu sekarang. Hai. cuman kalau kita lihat di 2 pertandingan terakhir ini, gua ngelihatnya kayak kalau lu bilang Michael Carrick mulai terbaca nih lu bilang kan. Yang lu senang adalah pemain-pemainnya mulai kompak satu sama lain. Nah ini yang sesuai dengan omongan Benjamin Sesko, omongan Ashley Young di punditrinya dia tentang Benjamin Sesko. Banyak orang yang bertanya, kenapa zamannya Ruben Amorim Sesko itu kalau nggak salah selama bermain di bawah Amorim itu cuma nyetak 2 gol. Ya, sementara di bawah Michael Carrick dari 7 pertandingan dia udah nyetak 6 men. Ya. Which is amazing. Kenapa? Karena menurut Ashley Young, sebagai pemain aja, seorang Michael Carrick ini dulu nggak banyak bicara. Tapi Michael Carrick ini dulu nggak banyak bicara. Tapi ketika dia bicara, dia bisa bikin orang dengar. Jadi dia nggak perlu marah-marah kayak Roy Keane, dia nggak perlu tegas kayak Gary Neville, dia nggak perlu sinis seperti Ryan Giggs. Tapi ketika dia ngomong biasa aja, tapi ketika dia ngomong, isi daripada omongannya itu yang membuat orang lain mendengarkan. Ya itu kenapa Dimitar Berbatov memilih Manchester United selain Sir Alex Ferguson. Betul. Karena dia tahu di tengah ada Michael Carrick. Nah, yang kedua, Ashley Cole mulu gue. Ashley Young tuh mengatakan bahwa lu lihat aja habis pertandingan kemarin. Sesko itu udah 3 pertandingan terakhir ini bikin gol datang dari bench. Tapi tidak pernah ada, maksudnya sekaliber dan semahal itu dibawa Sesko ke Manchester United. Ada aja pemain yang, lah kenapa gua nggak starting line up? Cuman kemarin tuh ditunjukkan nama Ashley ya. Kamu bisa lihat setelah pertandingan, yang pertama orang yang didatangin Michael Carrick adalah Sesko. Dan mereka bercanda, ketawa bareng-bareng. Bersenda gurau. Ya, gue udah mulai agak romantismenya udah agak tinggi nih, men. Gue lagi halu-halunya lagi tinggi nih. Tapi itu yang maksudnya ditarik dari Ashley yang itu bahwa Carrick itu bisa merangkul dan Benjamin Sesko itu terlihat sudah sangat terjual dengan programnya Carrick. Dia percaya omongan Carrick. Udah, lu santai aja. Gue yakin seorang Sesko juga nggak mau dikatakan super sub. Tapi dia saat ini sudah membeli dari jualannya Michael Carrick bahwa sebagai super sub juga lu bisa menghasilkan. Tapi ya itu menurut gua kalau ngebahas dari sisi technical, simply ketika lo ngelihat oh ini pemain bagus, ini kualitas starting lineup. Tapi kan pandangan pelatih berbeda. Carrick ngelihat dia beberapa kali diturunin as starting lineup, mainnya so-so. Tapi begitu lo turunin dia di menit 58, di menit 68, menit 60-an, bahkan menit 70-an, dia jadi nyawanya Manchester United secara nggak langsung, dia paling stand out.
Ya kan? Terlihat kemarin gol yang dia ciptakan itu asalnya juga dari dia. Iya. Dia yang create, dia kasih ke, kalau misalnya dia berpikir kayak kita contoh lah 2 musim lalu Højlund dapat bola bakalan di capping atau bakalan dia passing bakalan jauh atau ya, ngehalu lah kalau gue bilang. Nah dia kan ngelihat orang terdekat, tapi dia ngelihat juga Cunha berdiri bebas. Jadi dia simply, gue kasih Cunha, gue puter balik lari aja nunggu karena toh dia juga udah ngelihat siapa sebelum dia passing Cunha, Mbemo tuh udah jauh, udah bebas lah sendirian. Anak ini punya visi yang bisa dibilang ini visinya striker kelas papan atas. Ya. Tapi Pure number memang 9. dia levelnya belum sampai situ. Dia sadar diri dan dia menerima dia sebagai pemain cadangan. Jadi kalau dia turun sebagai pemain pengganti ya itu yang diharapkan Carrick. Dia ngerubah permainan overall. Selain dia punya visi yang lu bilang, yang pasti dia punya kecepatannya, guys. Iya. Gila lo dari posisi Gue sampai bertahan. nge-tweet gitu nih, ini kayak gini nih, motor 2 tak dilepas di Sudirman nih kayak gini. Buset. Kekejar semua. Buset. Tarkowski itu bukan pemain lambat, guys. Itu salah satu back cepat. Kencang banget anjing. Tarkowski nggak bisa ngejar coba. Itu apa ya kalau gue bilang one of the best thing we had this summer. Ya summer kemarin, transfer window kemarin adalah pembelian 3 orang ini. Iya. Bener-bener pembelian yang paling tepat. Ditambah lagi Lamens kan terakhir nih. Itu udah bonus banget. Dan menurut Gary Neville beserta pundit-pundit yang lain, memang Sesko yang bikin gol. Cuman man of the match is Sané Lamens. Iya. Karena penyelamatan Lamens itu yang benar-benar menjaga kemarin kita itu bisa. Basically kalau kita ngelihat dari pertandingan kemarin lawan West Ham pun, kalau kita ngebahas 2 orang ini ya, Sesko sama Lamens. Sesko itu gol yang nggak bisa dilakukan sama orang lain kecuali Bruno aja mungkin yang gol dia nyuri siapa West Ham Mbemo yang passing terus dia langsung one touch begitu ke belakang. Semi volley lah. Nah menurut gue itu bukan gol gampang sih dan dia ngarahin kiper jauh dari jangkauannya kan di lob begitu. Menurut gue itu gol yang mungkin kalau zaman dulu kita bisa bilang itu gol-golnya Rooney lah itu kayak gitu. Dan itu realitinya, faktanya 3 gol terakhirnya Sesko, 2 golnya adalah penentu kemenangan, 1 golnya menjamin tidak kalah. Iya. Gila itu sih. Dan kalau kita ngomongin Saint Lamens, hari ini dia 3 penyelamatan terbaik termasuk yang ngeblok tendangan Michael Keane. Dari jauh dan menurut gue itu kalau dibiarkan sama kiper kita yang lama udah pasti dibiarin itu. Itu bola bisa mantul lagi ke bawah, gue yakin masuk itu. Sebenarnya kemarin waktu nonton, gue mau nge-tweet. Gue tulis. Banyak yang nge-tweet ngejekin kiper yang lama. Gue udah tulis, tapi gue hapus. Gue hapus karena gue udah males lah. Udah banyak yang komen. Cuman maksudnya. Gue juga mau komen. The reality. Kenapa kita sangat menghargai Saint Lamens? Karena gue balik lagi ya, omongan Emon yang dulu pernah disebut juga, dan gue setuju nih. Kalau mau dihitung-hitung, sebenarnya Saint Lamens ini juga bukan soal kualitas kiper utama. Iya. Tapi dia mau saking jeleknya kualitas kiper kita 2 tahun terakhir. Iya. Melihat seorang kiper yang mau ninju bola di udara, bisa nangkap crossingan bola di udara, bisa stop ball dengan baik. Itu kayaknya itu kan sebenarnya pekerjaan standarnya kiper ya. Tapi this boy, dan gue masih mengatakan dia boy karena memang masih muda masih banget. 23. This boy benar-benar membuat kita itu sadar bahwa sejelek itu kualitas kita kemarin. Gini, kalau bilang dia halau bola, dia stop bola tembakan dari jauh aman. Menurut gue ya memang itu harusnya dilakukan kiper kualitas kedua juga harusnya bisa gitu, bukan kiper yang lama kita. Tapi dia kiper kualitas berapa dong kalau kayak gitu, Man? Tapi maksud gue gini, ketika kita dihadapkan dengan corner kick, gue sampai pegel nonton tadi malam tuh. Gue telat bangun, gue bangun di menit 40-an lah, udah mau habis babak 1. Lu nggak sahur ya? Hah? Lu nggak sahur ya? Enggak, saya nyembah portal. Anjing, nyembah portal. Jadi gini, maksud gue dari menit 40
banyak kan corner yang dapat Everton. Gue bilang anjir ini mah tinggal nunggu gol ini. Karena mereka mainnya sama kayak Arsenal, kayak tim papan atas yang kalau corner kick tuh kalau bisa semua masuk ke dalam gawang lah. Jadi mereka enak tinggal nyundul. Iya. Lah kalau kemarin bukan kipernya yang didorong. Leny Yoro didorong sama Tarkowski intinya sorry to say ya, kameramen Arsenal itu strategi haram menurut gua. Emang iya. Ya kan? Dan ini menurut gua wah ini bahaya ini. Ini kiper kelas Lemens juga bisa lengah. Tapi ternyata enggak. Dia bisa halau semua bola. Di babak pertama mereka dapat corner nggak kayak gitu-gitu banget rusuhnya. Ya karena perintah Moyes simple. Di babak kedua itu terjadi ketika abis turun minum di halftime. Di halftime baru kayak gitu mainnya. Moyes ngelihat ya pragmatis aja udah main dah. Percuma ngebongkar 4-2-3-1 dengan low block terus kita counter attack. Mereka punya Maguire yang lagi oke-okenya, mereka punya Yoro yang punya kecepatan, dan semua pemain mau turun. Pusing dong Moyes. Gua main low block, ya gua nggak akan dapat gol. Cara dapat gol ya pragmatis. Kita benar-benar kalau lu nonton pertandingan semalam, itu semua pemain Everton berusaha nyari corner. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ketika itu terjadi, mereka udah melakukan apa yang Arsenal lakukan. Mendadak Arsenal. Yang gue kaget sampai di ujung pertandingan nggak tahu kenapa hati gue merasa aman. Karena anak ini selalu dapat ninju bola, nangkep bola. Menurut gue itu kualitas kiper nomor 1 dan gitu itu ini anak mau step up nih. Di interviewnya Saint Lemens kan yang menginterview malah Van der Sar. Ya. Van der Sar Van der Sar tuh mengatakan, saya salut lihat Anda. Anda itu dikerumunin 12 orang. Iya, termasuk pemain sendiri. 10-12 orang ada di gawang. Di zaman saya aja dulu 2 orang itu sudah susah untuk menghalau mereka. Anda masih bisa tanpa ngambil ancang-ancang untuk lari, untuk loncat, Anda bisa untuk menghalau bola seperti itu. Itu Saint Lemens mengatakan dia cukup bangga dengan kualitas dia yang itu yang dia latih selalu. Karena dia sadar juga bahwa memang sekarang akhir-akhir ini banyak klub yang sudah meniru haram bolnya Arsenal. Iya. Harusnya bangga. Sorry ya, MU nggak ikut-ikutan tapi. Nggak, MU nggak ikut. Mohon maaf. Belum ikut-ikutan, belum. Cuman, jadi karena dia tahu rata-rata klub sekarang udah menggunakan cara itu yang dilatih dia bilang. Dan dia cukup berterima kasih dan bangga disandingkan dengan seorang Van der Sar. Karena dulu salah satu kelebihan dari Van der Sar juga adalah memotong bola-bola udara. Cuma bedanya mungkin dulu nggak ada pemikiran buat melakukan gerakan kayak gitu. Karena dulu sebenarnya itu salah satunya dari peraturan juga sih, Mon. Dulu lu sentuh kiper aja. Oh ya, kiper nggak boleh terlalu banyak diganggu. Kalau sekarang kan dibebaskan. Makanya udah kayak main apa ya? Ini Royal Rumble. Tarkam cuy. Royal Rumble yang semuanya ngumpul di tengah. Kan Kobe Maino nge-tweet tuh, bikin story IG Royal Rumble. Iya. Dan itu bagi gua, I don't know. Kalau ada orang bilang Arsenal dulu main cantik, sekarang ini mah gua bilang nggak ada ya. Tapi beberapa pertandingan kan nggak kayak gitu, open play semua anjir. Perasaan baru kemarin lawan Spurs bisa open play. Lawan Wolves juga. Terus lawan Wolves ya. Lawan Wolves yang itu kan yang imbang. Bukan yang Ryan niru gaya Onana. Bukan nangkap bola tapi nangkap kepala pemain sendiri. Enggak, dia gemes sendiri. Gue jadi nembut nama itu. Enggak, kameramen Arsenal, gue nggak setuju dengan yang lo bilang. Arsenal masih bermain curang, udah intinya itu aja. Iya, dia menghalalkan segala cara. Arteta menghalalkan segala cara untuk menang. Kalau menghalalkan segala cara terserah mereka lah ya. Itu dosa ditanggung masing-masing kan. Iya, tapi maksud gua kalau lu ngomongin Arsenal main dengan cara sportif menurut gua enggak. Cuman memang yang kalau lu mau juara ya lu harus kayak gitu mau nggak mau toh peraturan membolehkan kenapa enggak. Nah, salah satu kemarin itu Mon. Kita balik ke Everton lah, Arsenal mulu yang kita bahas. Yang gua bilang kenapa? Ya mungkin juara, kalau gue sih masih percaya ada kesempatan untuk juara. Selama matematikanya masih cukup, gue masih percaya Manchester United bisa juara. Cuman, ada pepatah, ada kata-kata di sepak bola. Bukan pepatah, kata-kata di sepak bola. Winning team, tim calon juara, they win ugly. Mereka bisa menang dengan cara cantik, mereka bisa menang dengan cara jelek.
Dan itu kemarin menurut gua salah satu ya we won. Walaupun jelek we won. Dan ini yang kita tadi di off cam kita sempat berdebat. Kalau Emon mengatakan Everton kemarin cukup berbahaya. Gua sih ngelihatnya ya mereka nyerang kita. Tapi I don't see the danger. Kalau kata Emon, ya danger lah Michael Keane apa semua danger. Gua sih ngelihatnya kemarin tuh lebih kepada United has this game under control. Itu yang gue lihat. Problemnya cuma satu kemarin itu. Dan ini juga dikatakan oleh baik itu Benjamin Sesko mengatakannya, Sean Elements juga mengatakan hal yang sama. Mereka dua-duanya mengatakan we didn't play the way we used to, yang biasanya kita main di 3 pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena ya we played ugly. Karena kualitas daripada Everton juga ya memang mereka yang dari dulu memang terkenalnya bermain keras kan. Itu yang membuat mereka itu tidak bisa bermain secantik yang biasanya. Itu juga yang dipertunjukkan oleh West Ham kemarin. Ya namanya tim-tim yang mau low block ya udah pasti lu lawannya lebih susah. Tapi at the end of the day they played their game. Dan begitu ada kesempatan literally yang kita punya counter attack itu cuma satu di babak pertama. Itu Amad Diallo. Di menit awal-awal banget itu miss banget sama Diallo nggak gol. Sama ya kemarin Sesko. Sesko 2 kali sih. Mbemo juga harusnya jadi gol yang dia dapat persis di depan gawang. Tapi kan weak shot kan. Iya, maksud gua bukan yang gua maksud itu yang dari counter attack. Dari counter attack itu kita literally cuman Sesko punya 2 kali, Ahmad punya 1 di depan. Yang harusnya juga itu jadi gol. The rest of the game mau nggak mau, lu harus main possession football. Dan kemarin tuh salah satu yang terlihat, yang menurut gue yang Carrick udah kebaca nih. Carrick ball ini, mereka lebih senang bola itu ada di lawan. Karena ya we want to counter, bukan we want to control the game. Kenapa kemarin tuh gue bilang we control the game? Ya karena passing-passingannya gue suka men, sampai gue nge-tweet ini MU, gue teringat zamannya Louis van Gaal, tapi tanpa membosankannya, karena kita controlling the ball tuh di half-nya Everton. Iya, kalau Louis van Gaal kan controlling the ball-nya di bawah. Di bawah kita. Nah itu makanya kemarin tuh gue bilang there was no real danger. Yes, mereka attacking kita. There was no real danger, itu yang gua nggak setuju. Nah iya, banyak chancesnya. Chances mereka itu ada. Kalau buat orang yang udah terbiasa nonton kayak ini bahaya nih, kayaknya ini bener jadi gol kayak gitu. Ya itu harusnya jadi gol. Maksud gua, lo nggak bisa dari sisi lo kayak karena gua fans MU, gua nggak mau bilang lawan ini nggak apa-apa karena MU tuh mainnya bagus. Gua nggak tahu. Kita penguasaan bola di babak kedua Everton tuh megang kalau menurut gua. Memang. Kita membiarkan karena memang Carrick ngerubah sistemnya. Yang tadi 4-2-3-1 kan gue bilang berkali-kali Michael Carrick tipikalnya secara nggak langsung sebenarnya sama kayak Ruben Amorim. Bedanya dia 4 back 4-2-3-1. Kalau lo lihat begitu pertahanannya Everton udah bisa di-crack sama Carrick, kan dia 4-2-3-1. Tapi sebenarnya 4-3-2, 5-3-2 atau 5-2-3 sebenarnya si Moyes bikin. Tiap kali kita nyerang ada 5 orang, benar-benar possession, low block. Nah itu yang bikin kita kesulitan. Akhirnya yang bisa dilakukan Carrick adalah karena ini pemain yang udah terbiasa memainkan banyak taktik, dan mereka udah juga terbiasa bermain dengan 3 back atau 5 back. Kasih aja bolanya ke Everton. Simply menurut gue itu logika yang paling baik ketika lo nggak bisa bongkar pertahanan lawan yang terlalu turun ke bawah. Kalau kita bilang istilahnya dulu parkir bus ya. Parkir bus ya udah, dan itu terjadi kan, akhirnya kita membiarkan mereka nyerang tapi nggak sampai ke dalam kotak penalti kan, semua langsung ditutup tuh. Jadi mau nggak mau mereka berkali-kali crossing nggak dapat. Nah sebenarnya itu yang diharapkan Carrick, tapi juga itu yang diharapkan David Moyes, karena dengan cara crossing back lawan kita Manchester United ada possibility buat ngebuang bolanya ke belakang, dan itu yang diharapkan Everton. Tapi kalau dari sisi kita, menurut gue Carrick mengharapkan ada crossing supaya kita bisa lepas ke atas bolanya. Itu kenapa dia masukin Sesko, karena Ahmad bukan
Ahmad juga tipikal pemain yang bisa melakukan counter attack dengan baik. Tapi kalau kita udah punya Cunha yang udah rajin turun ke bawah dan kita punya Mbeumo yang naluri mencetaknya jauh lebih bagus daripada Ahmad menurut gue ya. Dan kita punya Bruno, orang yang bisa passing dengan cara apapun, dengan situasi apapun. Yang menurut gue itu udah cukup. Jadi yang satu berharap corner, yang satu berharap counter. Iya. Nah kita menang akhirnya kan. Iya. Kita dapat counter itu yang kita nggak duga. Sesko bisa secepat itu gitu loh. Itu aja makanya gue bilang lagi, gua you know ya sama aja sebenarnya. Lu tahu how much 4852 kan possession ball. lu tahu how much I love Bruno Fernandes. Iya. Cuma di babak pertama sebapuk-bapuknya itu orang. Iya karena low block mereka main. Dia bingung juga. Gak tau mau ngapain. Salah satu kemarin yang kalau seandainya bolanya ngalir ke Bruno dulu, mungkin nggak seperti itu kemarin golnya. Itu yang lu bilang tadi, Sesko itu bisa ngelihat lah punya kosong dan Cunha luar biasa sih. Dia bisa baca Mbeumo di ujung sana dan dia bisa passing. Ditambah lagi ya itu faktor X-nya si Sesko yang larinya udah kayak Ferrari. Iya. Itu bola daerahnya luar biasa. Itu that for the first time nih di beberapa pertandingan terakhir kita ini, Bruno was not involved. Di cetakan gol ini. Sebenarnya dia menurut gue Bruno tuh udah sesuai dengan porsinya ada. Yang dia kehilangan adalah orang atau rekan yang bisa dengan cepat back counter dengan lari yang luar biasa kencang. Kita kehilangan jelas bukannya gue termasuk orang yang dari awal gue nggak suka Dorgu juga, tapi ya gimana dia masih muda dan ini liga yang berbeda. Tapi ketika dipegang Carrick dan dia mainin posisi sebagai winger itu work sama dia. Nah menurut gue Manchester United beberapa pertandingan semenjak Dorgu cedera kekurangan orang itu. Kekurangan opsi ketika counter ada orang yang bisa dengan cepat ngambil bola dan punya keputusan gue passing, gue umpan 1-2 atau gue langsung terobos ke depan. Itu yang nggak ada, yang akhirnya Bruno ya cuma bisa berharap dia kasih Cunha tektokan sampai depan ya Bruno Cunha itu. Ya tahu dia berharap Ahmad dapat celah buat terobos. Kemarin juga sebenarnya bola dari Bruno menurut gue bukan dia nggak ada ide atau dia nggak involve. Nih nggak nonton nih. Dia berkali-kali tuh karena dia nggak ada ide dia passing ke Casemiro. Masalahnya Casemiro juga menurut gue bukan penampilan terbaik. Dia berapa kali ngelihat si tolol si Dalot udah masuk ke dalam. Menurut gue cakep nih gerakan nih. Umpan yang nggak sampai. Terus Ahmad juga sama Mbeumo beberapa kali udah masuk ke dalam, umpan yang nggak sampai. Cunha juga sekali, umpan yang nggak sampai. Berarti kan jadi terlihat makin bodoh nih tim. Maksud gua bukan timnya, pemain tengah kita. Jadi kelihatan kayak, iya ini memang masalahnya pemain tengah kita udah tua. Sebenarnya emang lagi off aja. Yeah. Brunonya lagi kehabisan ide kayak, sialah, harusnya ada yang lari, dapat nih gua nih. Masalah Cunha kan bukan tipikal yang kayak counter gue lari aja udah langsung kan, bukan kayak gitu. Dia selalu ingin bawa bola. Iya, dia selalu ingin duel kan. Itu yang harusnya Bruno juga mungkin kesulitan buat nyari celah kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi ya Bruno nggak ada ide, kasih Casemiro lagi off. Mandek tengah kita. Itu sih yang gue lihat dari. Tapi kalau lu bilang Casemiro off dan lu bilang tadi si bodoh, sorry bos. Gue sampai nge-tweet. Tumben nih orang bener. Enggak lah, Dalot tolol, Pet. Babak pertama Dalot tuh bagus. Ada satu pace di mana itu kelihatan. Yang dia ngambil tendangan sendiri kan? Bukan, ya itu salah satu. Tapi yang dia dapat bola, dia masuk sampai kotak penalti, terus di passing, dia passing ke maksudnya ke Ahmad. Tapi kan itu posisi yang harusnya lo balikin dong. Lo bisa ngelihat lah. Lo punya keunggulan pemain. Kalau nggak salah tuh 3 lawan 4, cuma 3 back Everton di situ. Yang lain udah nyusul ke dalam, tapi itu chances lu buat cari orang terdekat dan lu nyari posisi yang enak gitu buat tendang. Ya kayak biasa dia dapat bola langsung passing gitu aja. Jadi bolanya lemah. Tapi bertahannya babak pertama bagus sih. Enggak lah. Gua sih bilangnya kemarin babak pertama Dalot sampai gue bilang so far brilliant. Kalau kalian setuju kata-kata gua atau kalian juga setuju kata-kata Patrick, silakan kita diskusi di bawah. Menurut kalian Dalot tuh bagus atau enggak? Kalau gue bilang babak pertama kemarin bagus,
Kalau di babak kedua ketika dia Masraoui masuk, dia kan memang dipindahkan sebagai winger kan. Iya. Nah itu sih menurut gue emang udah fungsi dia. Itulah yang dia nendang langsung nggak. Padahal jelas-jelas ada Kunya atau Buemo. Itu sebelum Nus masuk. Nggak, udah Itu ada Nus. sebelum itu masih ada Amat. Nggak, itu udah Nus masuk, dia udah jadi winger. Gimana sih kan gue ngomong barusan, dia passing ke Amat. Bukan Itu yang bukan yang itu, kan lu bilang ada dua nih. Yang gue maksud itu yang dia dapat bola, dia nyerang ke depan, masuk ke kotak penalti, dia langsung nembak. Padahal di sebelahnya itu masih ada Buemo atau Kunya. Noser belum masuk. Noser udah. Di babak kedua terakhir itu, yang dia udah masuk sebagai winger. Cuman di babak pertama sih kalau menurut gua ya, balik lagi kalian juga punya opini ya, coba diomongin. Maaf. Gue sih ngelihatnya he played his part. Termasuk dia ngeblok semua. Kalau dulu kan yang paling kita sebel lihat Diego Dalot apa? Bola dibiarin. Diikutin pemainnya tapi nanti detik terakhir pas waktu mau crossing dilepas. Iya, tapi kalau sekarang menurut gue itu mungkin karena kita juga mainnya 4 back, itu nggak akan terjadi. Bola-bola kayak gitu tuh mungkin akan miss kalau kita main balik lagi dengan 3 back. Itu artinya ketika bola sampai ke daerah pertahanan dia sendiri, dia menganggap ada Maguire, ada De Ligt atau ada Yoro, jadi gue nggak perlu ngambil. Padahal dia nggak tahu itu rencananya lawan buat cutback kan sebenarnya. Yang dia selalu miss kita kemarin kebobolan dari Dalot adalah dia nggak ngeliat ada blind side gitu kan. Nah ini ada 4 back. Kalau dia masih nggak bisa juga menurut gue ya akhir musim harusnya dijual udah. Kayaknya bakal blow on dijual banget sih. Nah. Cuman ya itulah overall sih kalau gue bilang salah satu kunciannya Manchester United yang under Carrick ini, everybody is playing for everybody. Dan selalu banyak plan, termasuk Sesko yang gue bilang Sesko masuk itu jadi shadow striker. Yang menurut gue ini plan yang nggak pernah kita lihat waktu zaman Ten Hag sama zaman Ole shadow striker. Ole ada ya. Ada Ronaldo ya. Ya kan sebenarnya Cavani. Oh iya benar ada Ronaldo sama Cavani. Semua pundit kan sekarang udah mengatakan kan bahwa zamannya Ole pun kayaknya Carrick yang punya ide. Setuju sih. Ini tapi rata-rata karena benar, Ole ball dengan Carrick ball ini mirip banget. Cuman ya kalau dibilang mirip ya mungkin inilah yang disebut DNA Man United tadi. Bahkan Rio Ferdinand, gue nonton di Rio Present mengatakan lu misalnya edit tuh kepalanya Kunya, lu edit kepalanya si Buemo dan si Sesko, dan lu pasang Rooney, Ronaldo dan Park Ji-sung, ya udah itu seperti gitulah dulu kami main. Ya literally open play, ya ibaratnya kayak yang sering kita bilang Sir Alex Ferguson itu bukan kayak taktik atau apa, he let the player play. You play, yang penting lu disiplin. Lu kehilangan bola, lu balik ke belakang. Man manajemennya yang bagus dari sistemnya juga menurut gue itu memungkinkan pemain untuk berpikir pintar. Kan maksud gue gini, kalau waktu Amorim kan kita mengganti strategi di tengah-tengah permainan. Tapi dengan kita dari awal 4-2-3-1 ada beberapa poin yang menurut gue kayak contoh gini deh. Kenapa kita tengah jadi kelihatan kenapa kita di tengah sekarang kelihatannya solid walaupun Bruno sama Casemiro lagi off. Bruno literally dia sebenarnya didapuk sebagai pemain depan kan ketika 4-2-3-1 itu. Kuncinya ya di double pivot, either Casemiro atau si Maino. Casemiro off, gue nggak ngelihat Maino sampai sekarang off, karena dia bisa ngekreasi permainan, dia less run, dia nggak banyak lari, tapi dia bisa ciptain ruang, dia bisa ciptain peluang. Ya menurut gue ya Carrick bisa pakai Maino berarti emang ini pemain yang diinginkan Carrick. Mungkin kalau Maino dijual, Kobe dijual kemarin ya misalnya, Carrick datang latih MU, Kobe bakalan ditarik lagi. Karena cocok nih, dia yang ngendalin permainan MU sekarang. Terus yang tadi gue bilang, rest defense kan 2 back tengah, 1 back sayap yang bisa inverted. Yang itu ya sekarang kan Dalot kan posisinya. Yang menurut gue itu bisa berhasil yang dilakukan sama Sir Alex Ferguson dulu. 2 back tengah, ada 1 back inverted. Antara siapa lu sebutin? Gary Neville. Dia bisa main ke tengah. Haynes bisa, Silvestre bisa, terakhir Rafael da Silva. Dia bisa jadi winger dan dia bisa main jadi defender midfielder juga.
Ya ini yang dibawa sama Carrick. Jadi kalau orang bilang DNA-nya Man Enggak dong, United, yang terakhir Ashley Young. hah? Yang terakhir Ashley Young. Ashley Young pun bisa melakukan itu, cuman dia kan defense-nya kurang bagus gitu loh. Makanya lebih banyak dipercaya waktu itu kan Rafael da Silva kan. Ashley biarin jadi winger aja. Sir Alex nggak mau ambil ambil resiko di situ. Nah, ini yang diikutin sama Carrick saat ini. Bedanya Carrick tuh lebih modern. Dia bisa maksa Bruno dan kebetulan dia punya Bruno. Orang yang bisa berpikir cepat. Makanya gue bilang, kalau dia nggak tahu dia mau ngapain, ada Casemiro. Nah, sialnya semalam itu Casemiro lagi off aja. Dua-duanya sih kemarin gue bilang. Ya Bruno tuh kemarin kambuh penyakit utamanya, Mon. Iya. Dikit-dikit ngomel. Dia kalau nggak ada dikit-dikit ide, ngedumel. stres. Iya, Kalau nggak stres. ada ide, Dan kelihatan. Langsung ngoceh sepanjang pertandingan, nyamperin wasit terus. Bahkan yang dia nendang, itu nggak kena siapa-siapa. Gue juga sampai bingung. Ini protes tentang apa lagi sih lu? Apakah memprotes tentang kejadian sebelumnya? Nah, pas waktu dilihat replaynya, lah kejadian sebelumnya justru pemain MU yang falling ke pemain Everton. Lalu protesnya apa jadinya? Iya. Ya maksudnya he has passion ya. Itu yang kita berikan kepada Bruno. Dia punya passion. Cuma kadang-kadang passionnya itu agak-agak berlebihan dan itu yang mengganggu permainannya sendiri. Kalau gue bilang sih kemarin juga dia agak stres ya karena mungkin dia berharap ada dong satu pemain yang bisa terobos gitu karena gue juga gue punya ability buat ngoper lu tapi kenapa lu nggak mau lari, simple itu. Ya dia berharap Cunha yang terbiasa main futsal main kayak gitu ya nggak bisa. Tapi dengan Cunha bermain cara kayak orang main futsal ya itu yang gue bilang, yang dia ngerebut bola James Garner, yang lo bilang dia ngapain sih lebay, enggak, itu yang dilakukan main futsal. Dia bisa ngerebut bola, dia bisa bikin bola out, pokoknya apapun serangan yang bisa digagal sama dia selebrasi, ya itu Cunha. Guys, tar dulu. Gue kenal diri gue dan gue kenal dia, pasti nih berdua lupa lagi cerita. Jadi ini gue cerita dulu. Ya, dan sekarang kita sampein. Ini gue bilangin dulu. Daripada nanti ke depan lagi ya kan. Ya, kita Porsalang akan mengadakan tour Manchester, Medina, Mekah, Manchester. Mekah, Madinah, Manchester. Nah, Mekah, Madinah, Manchester. Ya, yang mana aja pokoknya 3 tempat itu. 3M. Wih, 3M. Ya. Kayak restorasi itu. Nah, itu lu bisa kalau lu tertarik nominalnya itu 72 jutaan ya. Tapi bisa upgrade lagi. Itu lu bisa DP dulu nih. Lu bisa DP 1 juta habis itu lu cicil. Yes. Sama kayak kalau lu mau umroh. Karena ini masih di bulan Oktober tahun 2026. Ya. Which is musim depan. Pertandingannya apa, Bang? Belum tahu. Hah, kok Oh ya musim depan, Ya. betul. Pertandingan belum tahu. Kenapa? Belum tahu, Bang. Karena jadwalnya juga belum ada. Ya, yang degradasi Kalau siapa kita kan udah belum tahu berarti kita udah di IPL sekarang. Kalau kita udah tahu berarti kita mafia bola. Ya. Jadi Dia dong bukan gue. kalau lu mau ikutan acara Mekah Medina Manchester ini, Manchester. lu boleh cek di websitenya Renjana Travel dan di Porsalang. Ya, nanti detail-detailnya ada semua di situ. Turnya berapa hari, semua ada detailnya di situ. Ya. Nah, siapa tahu bisa ikut sholat Jumat kan bareng Bumo, Ahmad, Mazraoui di Masjid Manchester. Bener. Kameraman Arsenal tuh main pinter. Ya, udah jadi fans MU aja. Nah, oke. Kita jadi fans Arsenal. Guys, pokoknya kalau lu tertarik, lu cek ya di websitenya Rumah Renjana. Kok website? IG-nya, sosmednya Rumah Renjana. Renjana Travel atau di Porsalang. Ya. Deh itu aja. Ya, lama-lama. Nah, sekarang balik ke pembahasan. Ya, deh. Oke, Pet, kita kan udah berulang kali nih kita ngomongin Manchester United yang udah mulai kelihatan bentuknya. Walaupun kita tahu semua udah mulai sedikit kebaca nih Michael Carrick. Tapi ya balik lagi, Carrick tuh tipikal pelatih yang mau adaptasi di lapangan. Itu yang sulit dikalahkan menurut gue sekarang. Pelatih modern yang bisa punya itu ya nggak bakalan gampang ditebak walaupun lo tahu sistemnya seperti apa kan gitu ya. Contohnya Pep Guardiola. Kita juga udah ngebahas soal transisi Carrick, perbedaannya sama Amorim yang bahkan mental juga kita udah bahas. Dimana kalau misalnya kita dulu
kalah ya udah kalah. Apalagi udah ketinggalan gol, sulit untuk bangkit. Ini berbeda semuanya. Under Michael Carrick semuanya bisa apa ya? Bisa ngejar lah. Bahkan berapa kali kita bikin gol yang West Ham itu di menit-menit akhir. Bahkan ini Everton juga kemarin walaupun bukan menit akhir tapi goalsnya udah ada gitu. Lo dimasukin ke dalam, Sesko ya cari gol itu udah ada. Nah sebenarnya kita udah sering ngebahas ini menarik gitu. Kalau tiap hari kita bahas ini juga bosen. Gue mau ngebahas yang lain. Kenapa tuh? Soal manajemen, isu yang dari kemarin kita nggak sempet bahas nih sama warga Poros. Mungkin banyak nanti komentar, gue nggak mau sampai ada yang komentar, bang bahas isunya Sir Jim Ratcliffe dong SJR yang kemarin blunder lalala lili. Nah, gue pengen ngebahas soal itu. Lo ngikutin? Ikut. Nah. Kalau gue mah itu gimana itu? sekarang gini. Dia pro Trump apa gimana? Enggak. Maksudnya gini loh, itu kan sebenarnya Lagu-laguan bela imigran. Blundernya Sir Jim Ratcliffe aja. Satu, interview itu tidak ada urusan dengan sepak bola di awal. Ya, itu adalah masalah politik di Inggris dan perekonomian saat ini. Perekonomian? Ekonominya Inggris secara bukan Manchester United? Bukan. Oke. Jadi salah satu blundernya Sir Jim Ratcliffe itu adalah di interview itu mengatakan bahwa kita ini Inggris ini sekarang sudah dijajah oleh imigran. Dengan maksud tujuan dia itu kalimatnya itu adalah imigran yang sekarang ini masuk ke Inggris mengambil pekerjaan, tidak bayar pajak. Dari dulu. Iya, nah itu makanya gue bilang blunder. Sebenarnya dibilang dari dulu juga enggak. Ya, waktu zaman gue tinggal di Inggris juga banyak udah orang Pakistan, orang Asia, termasuk gue kan gitu. Cuman jumlah kita tuh nggak sebanyak sekarang ini, Mon. Karena kalau sekarang ini, ketika kita bilang imigran itu kan nggak cuma dari Asia, nggak cuma dari India. Ini sekarang kan imigrannya itu yang disebut sama Jim Ratcliffe itu juga termasuk dari Poland, dari Portugal, yang notabene di Eropa sekalipun, Portugal ini adalah negara miskin. Ya, jadi Poland juga seperti itu. Ya secara nggak langsung pemain bola dia juga ya orang imigran semua ya kan. Ya itu makanya kan disangkut pautkan ke sana akhirnya. Bodoh sekali. Cuman sebenarnya gini, make it simpelnya gini aja. Sebuah statement yang dikeluarkan itu di media nasional itu akan berpengaruh. Di Sky News cuy dia ngomong. Ya makanya itu akan berpengaruh ya. Seandainya orang biasa pun yang ngomong di seperti itu akan menjadi sebuah berita. Apalagi seorang Jim Ratcliffe yang pemilik sebuah klub. Klub yang memang tiap hari itu jadi incaran media untuk diolah. Itu yang menurut gue blundernya Sir Jim Ratcliffe itu adalah dia tidak berpikir jauh sebelum mengatakan itu. Pada akhirnya dia minta maaf kan. Ya. Manchester United-nya juga ngeluarin statement. Enggak, justru Manchester United tidak mengeluarkan statement pro atau kontra, justru menjauh dari masalah itu. Nah, bukannya kemarin ada komentar dari klub. Komentar dari klub itu lebih kepada bahwa Manchester United itu mendukung semua orang. Iya. Tidak membedakan. Jadi tidak. Secara nggak langsung kan dia nutupin blunder bosnya kan sebenarnya ya. Bukan, Mon. Justru kalau gue bilang yang di statement yang dikeluarkan Manchester United itu untuk meletakkan posisi MU tidak di posisi mempro kepada Jim Ratcliffe maupun tidak attacking Jim Ratcliffe. Itu juga yang sebenarnya salah satu yang kasihan kemarin itu Michael Carrick. Karena dia setelah kejadiannya Jim Ratcliffe itu media tuh nanyanya bukan masalah sepak bolanya tapi malah nanyakan tentang statementnya Jim Ratcliffe, which menurut gua Michael Carrick did it very well. Walaupun gue yakin itu udah di PR training sama PR-nya. Ya pastilah. Cuman Michael Carrick juga mengatakan bahwa dia di sini adalah fokus di sepak bolanya, bukan di masalah yang lain. Dan Michael Carrick juga menghargai bahwa Manchester, dia udah lama kan tinggal di Manchester. Besar juga pasti ada faktor daripada orang-orang imigran juga. Iya pasti. Dan itu juga yang memicu 1958, memicu ini nyambung nih dengan apa yang ngomongin. Semua fan club yang Manchester United-nya. Itu semua kan sampai dipasang poster di depan Old Trafford yang immigrant has done more for this town. For this town. Nggak ada urusan dengan sepak bola, makanya itu gue bilang. Cuman karena dia pemilik tim sepak bola aja makanya akhirnya nyangkut. Dia nggak tahu petingginya 1958 tuh ada orang Pakistan. Oh iya, ya sekarang gini yang loyal. Kalau yang udah lama ngikutin MU zaman Alex Ferguson tuh pasti salah satu gambar scene pertandingan sepak bola zaman dulu adalah di belakangnya Sir Alex Ferguson. Di belakang Sir Alex Ferguson itu ada sekerombolan Sheikh
yang pakai turban semua. Ya itu memang udah apa ya? Dan I'm speaking from my experience juga selama tinggal di Manchester dulu. Teman-teman gue di sekolah itu yang orang kulit putihnya itu ada. Tapi yang betul-betul banyak kulit coklat. Bukan, yang betul-betul orang Inggris itu justru nggak banyak. Nggak sekolah apa gimana? Nggak, bukan, maksudnya jumlah penduduk Manchester itu, yang makanya dibilang imigran udah lebih banyak melakukan untuk kota ini daripada seorang. Itu gue setuju. Seorang milioner yang menghindari pajak, karena kan Jim Ratcliffe sengaja tinggal di luar negeri supaya nggak bayar pajak di Inggrisnya kan? Karena pajak Inggris itu lumayan. Jadi kayak zaman gue dulu tinggal di Manchester, teman-teman gue itu yang kulit putih sekalipun, dulu ada Thomas McGlone. Thomas McGlone ini orang Scotland. Terus gue lagi bercanda, lu serius banget. Ya, makanya ini gue lagi seriusin masalah Manchesternya. Terus ada teman gue Adam ini orang Wales. Adam Levine. Dan Wales. Adam siapa? Gue lupa lagi marga dia apa. Tapi Wales, Ireland, sama Scotland ini kan tidak bagian daripada intinya Inggris. Banyak lah imigran yang tinggal. Apalagi di Manchester, kota pelabuhan kan? Ya itu yang maksud gue. Dengan yang kota pelabuhan, kota industri. Dengan orang kulit putihnya aja bukan berasal dari Inggris. Iya, setuju. Yang ditambah lagi, gue punya temen Titu yang orang Pakistan. Orang Pakistan mah banyak banget. Jadi emang Manchester tuh diversity-nya itu lumayan. Ini kita ngomongin Manchester, apalagi London. Jadi ya yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe itu betul-betul blunder, betul-betul yang inconsiderate lah istilahnya ya. Ditambah lagi yang kayak lu bilang barusan, di tim sepak bola kita aja, nggak usah kita ngomongin pemain kita deh. Lah Omar Barada dari mana? Iya benar. Namanya aja udah Omar. Jim Wilcox emang dari mana? Kan gitu. Jadi menurut gua dia ketika melakukan itu, ya kita kan sama-sama tahu. Mungkin maksudnya dia mau bicara dari sisi bisnis, tapi kan ditangkap sama media kan beda. Nah, yang menurut gua Jim Ratcliffe ini salah satu kelemahan dia yang udah gua perhatiin ya. Yang kenapa gua selalu hashtag sekarang nggak cuma Glazer out tapi Ineos out juga. Dia kalau udah di media suka berlebihan ngomong, suka bikin heboh. Lo inget yang masalah Ruben Amorim? Ruben Amorim adalah pelatih yang hebat. Kita membutuhkan pelatih muda yang punya visi. Saya sih melihat dia 3 tahun lagi dia akan memberikan sesuatu yang bagus. 3 tahun lagi terus ngapain lu pecat anjing? Beberapa bulan kemudian. Goblok banget lu. Nah itu Mon. Dia itu ketika ngomong nggak dipikirin dulu. Yang penting hebohnya dulu. Sama waktu bikin Carrington, yang dia mengatakan bahwa ini teknologi bla 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 semuanya. Sama ketika launching the new Old Trafford, yang the new stadium waktu itu. Itu juga sebenarnya bias. Dia abis ngomong banggain New Carrington, tapi abis itu dia ngomong New Trafford, ya akan menyediakan fasilitas berlatih yang terbaik. Lah terus lu ngapain ngebongkar? Dan ditambah lagi ketika dia mengatakan yang stadion baru, kita sama-sama sekarang tahu bahwa rencana stadion baru yang kemarin itu sekarang udah dirombak, udah dirubah lagi. Padahal pada waktu itu dibilang ini ya kan dulu yang kayak sirkus kan, ini akan menjadi titik baru seperti kayak Wembley barunya Inggris, jadi landmark yang baru lah di Great Britannia. Nah sekarang semua dirombak lagi. Jadi what I have learned dari seorang Jim Ratcliffe, ini orang emang kalau ngomong suka nggak filter dulu. Padahal di posisi dia itu, lu nggak boleh lagi ngomong asal jiplak lagi. Apa ya kalau gue bilang tipikal orang kaya flamboyan, kayak Tony Stark. Apa yang dia rasa? Jangan lu samain Iron Man gua dengan dia. Ya enggak, Iron Man is better man. Orang-orang ya kan pemikirnya sama. Orang flamboyan kan istilahnya gue ngomong apa yang menurut gue ada yang di pikiran gue, menurut gue benar, lo semua diem aja kan gitu kan, kayak ya udah itu yang dilakukan orang ini yang inconsiderate, orang yang kaya yang nggak mikirin bahwa di bawah lo tuh banyak orang yang susah. Itu artinya kenapa akhirnya Manchester United mengeluarkan pernyataan kalau United adalah klub yang inklusif, nggak mau ikut-ikutan soal kayak gitu. Kita posisinya di sini. Apa yang dilakukan sama Sir Jim Ratcliffe ya itu pribadi dia. Salah satu yang karena kita ngomongin manajemen ya, salah satu yang gue seneng yang dilakukan Manchester United saat ini. Tapi ini keep in mind ya guys, gue kalau secara pribadi
Gua nggak pro LGBTQ, itu udah jelas ya. Biar itu posisi gua. Tapi gua tetap akan menghargai mereka yang memiliki pemahaman itu. Kalau gua berteman dengan gay, ada teman gua, lesbian juga ada teman gua. Gue nggak akan mempermasalahkan itu gaya hidup lu selama lu nggak ganggu orang lain. Tapi Bapak enggak kan? Saya enggak. Selama saya. Anda kan tahu saya seperti apa sebenarnya. Tapi yang bikin gue cukup bangga mendukung Knick Club saat ini, ya Jimmy dan salah satu pemain yang di luar klub kita ini Vardy dulu ya, yang nggak pernah mau mengenakan itu bannernya LGBTQ. Vardy Leicester City. Ya. Nah, yang gua seneng lihat Manchester United sekarang udah mengeluarkan statement langsung kan. Salah satunya karena Nasser Mazraoui tidak mau menggunakan jaket yang ada LGBTQ-nya. Tapi sekarang klub secara keseluruhan tidak lagi mau men-spot untuk LGBTQ-nya. Itu ya sih yang menurut gua the only good thing yang keluar dari Jim Ratcliffe saat ini. The only good thing. Ya memang harusnya seperti itu. Tuhan menciptakan manusia, sorry ya. Oh iya. Ini dari sisi gua. Ya, ini dari where we stand Tuhan menciptakan ada wanita dan pria, tidak ada gender lain. Asik. Ya, bukan berarti kita juga akan tapi nggak ada masalah buat gua temenan, silakan. Tapi ya. Tapi lu jangan ganggu dan lu jangan paksakan pemahaman lu ke kita kan betul gitu. Sekali. Nah, anyway, balik lagi ke masalah yang tadi lu angkat, masalah manajemen ini. Yang ini sangat, mau gua angkat juga sebenarnya. Yang sangat disayangkan adalah Jim Ratcliffe tidak dapat memposisikan dirinya bukan lagi hanya sebagai seorang entrepreneur, tapi dia adalah pemilik klub yang notabene klub lu ini, lu nggak ngapain-ngapain aja akan digoreng. Iya betul, ya selalu media cari berita lah dari Manchester United. Kemarin aja ada yang lo kocak, Mon. Kagak saking nggak ada beritanya tentang MU. Tiba-tiba ada sebuah media di sana mengeluarkan berita tentang Leny Yoro, SIM-nya ditangguhkan selama 6 bulan karena bawa mobil di kecepatan tinggi di daerah sekolah. Lah, buktinya mana? Kagak ada berita apa-apa, cuma lu doang yang ngomong. Ini ngomong-ngomong tadi 1958 ya, sekarang juga gue masuk ke topik lainnya yang menurut gue ini juga nggak kalah penting. Ini jadi domino efek menurut gue dari komennya Sir Jim Ratcliffe. Manchester United ngasih statement berbeda, menunjukkan identitasnya di mana nih klub. Terus tiba-tiba sebagai supporter, kalau gue pun jadi akamsi sana, gue akan mendesak manajemen nih, banyak nih orangnya nih gitu loh. Maksud gue, bos lu ngelakuin kesalahan, lu juga harusnya bisa kasih statement. Gue ngomongin Omar Barada. Jadi ternyata 1958 sebelum pasang banner segala macam, mereka menuntut Omar Barada buat kasih statement lanjutan bahwa Manchester United berbeda, lalala lili, kita nggak ada masalah dengan imigran, lalala lili, dan dia off cam, dia nggak mau melakukan itu, akhirnya diangkat lah 1958. Lo tidak lebih baik daripada apa yang dilakukan sama keluarga Glazers yang ketika mereka dia bawa Ed Woodward, dia bawa siapa lagi waktu itu, ya secara manajemen atau secara pengetahuan lo tentang sepak bola kita akui jempol, katanya dia bagus, tapi apa ya, kalau istilahnya bahasa Inggris slangnya tuh kayak lo tuh bullshit, lo cuma another wanker doang yang cuma mau ambil duitnya Manchester United. Dengan pengetahuan lo harus bisa tentukan posisi lo di mana. Lo sendiri yang udah nyiptain chaos di dalam ruang ganti. Ternyata keputusan ini gue baca bukan Sir Jim Ratcliffe ya, karena ternyata kayak keputusan menaikkan harga tiket, terus pembelian pemain, pemecatan Dan Ashworth, itu semua datang dari Omar Barada. Keluar semua, banner itu dipajang. Karena at the end of the day, Mon. Kenapa yang waktu kejadian Ruben Amorim, gue yang paling marah itu adalah ke Wilcox waktu itu kan. Kenapa? Karena menurut gue, Jim Ratcliffe tidak punya ketegasan sama sekali. Ya, sebenarnya gini, kalau mau dibilang itu gue setuju, tapi gue juga nggak setuju. Jadi memang Sir Jim SJR tuh ada keputusan di situ. Tapi kan balik lagi, semua harus lewat birokrasinya. Betul. Harus ada Omar Barada, dia selalu cuci tangan. Itu yang nggak disuka sama. Iya, itu dia. Sekarang kan sama sponsor deh, sama supporter sekarang. Gini. Ini orang tukang cari aman. Betul, itu yang gue maksud tadi, Mon.
kenapa gue bilang Sir Jim Ratcliffe nggak punya ketegasan? Ini Wilcock kan langsung ngomongnya langsung ke Ratcliffe, tidak melalui Omar Barada lagi. Itu aja udah salah sebenarnya. Nah itu dia. Dengan waktu itu kalau nggak salah dari beritanya itu secara hierarki Wilcock tuh menganggap bahwa ini bagiannya dia bisa langsung ngomong ke Sir Jim Ratcliffe. Dari Jim Ratcliffe-nya sendiri menurut gua tidak ada ketegasan. Lu jelas-jelas di sebuah interview mengatakan memberi waktu kepada Neo Manager. Balik lagi guys ya, ini kita bukan ngomongin kita sebagai pengacara Ruben Amorim. Gue cuma menjelaskan apa yang terjadi di Manchester United saat ini. Bukan pengacara Ruben Amorim sih, lebih kayak ya ini klub udah chaos nih. Ya, makanya manajemennya. Ini yang dengan kasus SJR tuh makin kebuka semua. Nah ini yang masuk gua, dan ini akan nanti bersambungnya dengan omongan Gary Neville akhir-akhir ini ya, yang kemarin di interview terakhir. Bahwa menurut gua ketidaktegasan daripada Ineos di atas dalam hal ini Jim Ratcliffe itu merembet ke bawah. Dan itu juga yang sekarang ini kayak kondisi Michael Carrick nih sekarang. Dia sekarang bermain 7 pertandingan, 6 kali menang, 1 kali seri. 7, bukannya 6. 6, 5 kali menang, 1 kali seri. Ya. 2. Seri baru 1, West Ham. Oh iya benar. Yang lainnya menang semua. Udah. Carrick udah mengeluarkan sebuah, bukan statement ya, tapi udah sempat diwawancara dan ngomong ke pihak Ineos bahwa dia menginginkan pekerja tetap sebagai manajer tetap Manchester United. Wah, luar biasa. Oke. Itu berita dari mana? Itu langsung dari sebutin. Aduh lupa. Sam Lockhurst yang gue baca yang pertama. Dari tweetnya dia, tapi intinya gini loh, Man. Gary Neville dan Manchester United tetap akan pengennya mencari. Sorry, gue benar, Manchester Evenings berarti. Ya, Sam Lockhurst kan dari situ. Jadi Manchester United, gue nggak tahu Manchester United-nya nggak ada keluarkan statement apa-apa, tapi kan Gary Neville nih bolak-balik mengatakan Manchester United should find manajer yang kelas kaliber tinggi. Ini udah kelihatan nih Manchester United kualitasnya udah ada. Jadi harus ditanganin oleh seorang manajer yang betul-betul tinggi. Karena sudah pernah kita pakai pelatih-pelatih muda dalam Ole Gunnar Solskjaer, dalam Ruben Amorim, dan sekarang Michael Carrick. Dengan catatan, sorry gue potong dikit, Michael Carrick menangin Manager of the Month di bulan Januari. Ya. Tapi ya Ole Gunnar juga iya. Iya, maksud gue ada hak dia loh. Gue baru nanganin tim lagi kayak begini, tiba-tiba gue jadi Manager of the Month, ya gue berhak dong. Nah, tapi maksudnya gini loh, Man. Yang gue maksud adalah yang dimasukkan Gary Neville ini adalah kita udah coba dengan pelatih-pelatih muda, and it doesn't work. Kalau gue bilang, ini Gary Neville lebih kepada pendapat pribadi dia dari pengalaman buruk pribadi dia. Karena Ole sama dia kan temenan baik nih. Dan dia mungkin sama kayak kita waktu di awal-awal. Gue nggak mau lihat ada legend kita yang dihinain fans lagi. Mungkin itu doang faktornya. Sekarang gue sambungin ke manajemennya. Gary Neville dan mungkin sebagian fans menginginkan nama besar untuk melatih Manchester United. Iya. Cuman dengan cara yang ditegaskan Wilcock kemarin bahwa kita cuma mencari head coach bukan lagi manajer. Menurut balik lagi ini gue udah kayak radio rusak. Pelatih besar mana yang mau datang ke Manchester United untuk melatih Manchester United? Nggak akan ada. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi, gue juga takut untuk memberikan pekerjaan itu kepada Michael Carrick. Bukan takut karena kemampuan Michael Carrick, tapi takut efeknya. Dia nggak megang kontrol, intinya gitu. Ya, satu nggak megang kontrol, dan gue kenal lah fans base-nya kita juga sama katronnya dengan Arsenal fan base gitu loh. Apalagi yang model-model out dikit-dikit out. Ini karena lagi menang-menang aja nih Michael Carrick. Lagi menang. Coba kalau nanti udah mulai ada beberapa kalah. Pasti Carrick out. Udah miskin taktik lah. Nanti asisten guru penjas lah kan gitu. Jadi berapa episode yang kita bahas di sini jadi nggak berlaku karena dibilang miskin taktik kan. Nah makanya, jadi menurut gue. Ini ngomong dari sekarang nih sebelum nanti kalah-kalahan. Amit-amit ya ampun. Amit-amit. Nggak, cuma maksud gue itu dia Mon. Nggak akan ada pelatih besar. Seorang Ancelotti. Tadinya Tuchel kan, ternyata Tuchel memperpanjang dengan Inggris. Nggak mau. Jadi udah nggak mungkin. Southgate juga ternyata udah dicoret. Nah, jadi maksud Gerbang Selatan nggak bakalan jadi tapi jangan samakan Southgate dengan Ancelotti, itu kelasnya jauh. Gue udah tahu sih targetnya Manchester United nih. Siapa? Ada 2. Siapa? Antara Diego Simeone atau Luis Enrique. Nah, kalau lu ngambil Diego Simeone, apa bedanya? Iya, maksud gue kan lo bilang ini siapa yang mau datang jadi cuman jadi pelatih nggak jadi manajer, nggak akan ada yang mau. Jadi menurut gua this whole balik ke inti pembicaraan kita tadi, the whole management ini udah berantakan. Itu kenapa 1998 tulis gede-gede the management is chaos.
Gambar Omar Barada. Dan ketika mereka juga ada Kalau dapat gambarnya nanti gue kasih. satu lagi banner yang mereka keluaran, Jim isn't the man for it. Yeah. Jim can't do this gitu kan. Jim can do this. Gue lupa kata-katanya. Cuma maksudnya manajemen kita ini ya sedikit lebih baik daripada Glazer. Karena minimal mereka ngerti sepak bolanya. Ya. Tapi at overall mereka udah ngabisin duit sia-sia. Pecat staff. Jadi sama kayak di negara Konoha, ke atas tajam ke bawah. Yang dipecatin itu yang gajinya itu nggak seberapa orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu. Tapi uang yang tadi katanya untuk diamankan, di save, justru dibuang-buang untuk membayar Ten Hag, pembayar Dan Ashworth, pembayar Ruben Amorim, beserta staff-staff mereka kan gitu. Jadi for me, this club needs help. Dan the only help yang bisa terjadi adalah kalau klub ini dijual. Kalau tadi yang menurut lo teorinya apakah ada urusannya dengan Donald Trump dengan Amerika, ini teori gua ya, berdasarkan yang gue baca di New York Stock Exchange apa semua. Salah satu dan yang lu sempat bahas di episode yang beberapa yang lalu, salah satu klausulnya penjualan Glazer itu adalah kalau dia mau jual, mau nggak mau Ineos terpaksa jual. Ya. Jadi kalau Glazer akhirnya misalnya katakanlah ada Arab yang mau beli dan Glazer akhirnya angka 6 sekian bilionnya itu dia diiyain, mau nggak mau Ineos harus jual. Harus jual karena ya dengan segala pertimbangan ya kan. Dan itu ada di kontrak klausulnya mereka kan. Jatuhnya kalau menurut gua dari teori konspirasinya gua. Ini teori konspirasi. Teorinya Patrick atau Patrick Logic nih? Patrick Logicnya gua. Kalau yang gue lihat dari New York Exchange beritanya apa semua, one of the reason mungkin Radcliffe itu ibaratnya kayak sekarang ini udah jadi kayak anjing peliharaannya Glazer. Ya, kalau misalnya gue terpaksa jual, gue nggak mau rugi. Kalau gue baikin Glazer minimal gue jangan dirugikan. Ya, betul. Itu doang. Setuju sih. Jadi, Oke, jadi dari sekian banyak pembicaraan kita, ini kita belum masuk ke pertandingan berikutnya lawan Crystal Palace. By the way, kita ada plan tetap bikin nonton bareng ya. Nonton bareng di Lithium Rooftop. Gue lupa lagi. Lithium Rooftop Bar hari Minggu jam 9. Tapi kita akan ngebahas pertandingan Manchester United versus Crystal Palace ini nanti ya di episode berikutnya. Kita udah pada sehat semua, harusnya udah nggak bakal bolos lagi, oke? Jadi gue mau kasih topik pembahasan buat kalian warga Poros mungkin yang menonton YouTube ini. Silakan beri komentar di bawah, kasih pendapat kalian. Menurut kalian lebih penting mana? Ini dari gue sama Patrick dan seluruh kru Poros ya. Lebih penting mana? Manchester United fokus beresin manajemen yang menurut gue lagi chaos. Ya. Menurut 1958 lagi chaos. Menurut MUSC lagi chaos. Manajemen lagi chaos. Manchester United fokus beresin itu, either sampai kejual atau enggak, atau fokus kasih kontrak ke Michael Carrick sebagai pelatih utama. Itu aja dari gua. Gua sih bahas di bawah, oke? Ya kalau gua sih give him the contract. Ya. Biarkan mereka berdiskusi. Yang ini pendapat beresin manajemen atau fokus ke Michael Carrick. Karena menurut gue ini suatu hal yang berbeda yang gak gampang diselesaikan secara bersamaan. Yang terjadi nanti Michael Carrick dikasih kontrak, tapi habis itu manajemen berubah. Oh itu lebih chaos lagi. Oke, itu aja dari gue. Sip. Ya udah itu aja untuk sekarang. Ingat guys, Manchester United sekarang di posisi 4 ya, 3 poin di atas Chelsea dan Liverpool. Cuman 3 poin mendekati Aston Villa di posisi 3. Tiba-tiba kita ada di title race setelah tanggal 18 April. Oke? Arsenal jangan lengah bang. Semangat Arsenal. City sudah mengendus. Dah. Oke, itu aja. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Ini pada salam. Bye. Scary. You know.